Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. GPF. Bagi Yahweh. Yesus Amasia. Dia Yahweh. Dewasa. Bapak Ibu, kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ada satu ayat, ya. Satu ayat. Atau untuk menghemat waktu bisa kita lihat masing-masing. Oh sudah ada. Kita akan baca bersama-sama nats ini dari kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Satu ayat aja ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang tentunya. 1, 2, 3, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Ini singkat aja. Apa dikatakan bagi orang yang jujur? Poinnya. Orang yang tidak bercela lakunya. Yang menjadi perisai. Orang jujur, perisainya adalah apa? Firman ini yang tidak bercela lakunya. Disebut bercela itu sebenarnya apa? Yang tidak melakukan yang tidak baik lah. Yang tidak melakukan, yang melakukan yang tidak melanggar. Yang tidak melanggar. Sederhana ya sebenarnya firman ini ya. Dikatakan tidak bercela lakunya, dia akan mendapat perlindungan dari Bapa Yahweh di sini. Ini dari nats ini kita bisa ambil paling tidak 3 ya. Apa yang dimaksud dengan nats ini? Yang pertama, janji Tuhan itu ternyata nyata. Janji Tuhan itu nyata. Ini kan janji ya, Bapak Ibu ya. Tidak bercela lakunya, berikan perisai. Nah, janji Tuhan itu nyata. Jadi Tuhan menolong kita memberi hikmat dan perlindungan bagi orang yang hidup dengan kejujuran dan integritas di hadapannya. Jika kita berintegritas, integritas itu apa yang keluar dari mulut itu akan. Kalau kita mengatakan Tuhan memberkati kamu, harus benar-benar memberkati. Jangan hanya pikir Tuhan saya dukung kamu dalam doa, harus benar-benar diwujudkan. Memang orang yang kita katakan Tuhan memberkati kamu tidak menuntut, dia tidak tahu kita berdoa atau tidak. Tinggal kita, itu integritas, tinggal kita mau nggak melakukan apa yang kita ucapkan. Jangan hanya di bibir Tuhan memberkati kamu, ternyata berdoa untuk itu. Saya dukung kamu, nggak didukung, lupa dia. Ya. Itu sederhananya. Dikatakan tadi perisai, jadi perisai itu adalah firman itu sendiri, melindungi dalam setiap langkah kehidupan. Kemanapun kita melangkah, apa yang kita lakukan itu hal yang positif. Pasti ini yang menjadi perisai kita. Tetapi kalau kita berusaha atau ada punya niat melakukan hal yang tidak benar, ya tidak berguna kita pegang nats ini. Ada gunanya. Karena kita memang sudah punya niat untuk melakukan yang tidak benar. Apa yang tidak benar misalnya? Yang sederhana. Kira-kira apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita bicara gitu? Apa? Tidak jujur, nggak bohong Pak. Berbohong. Iya. Bohong ada bohong yang ringan loh, kelas menengah ada juga kelas beratnya Pak. Sebenarnya kita melakukan bantam nggak? Ada ringan menengah berat. Yang ringan misalnya kamu sudah di mana? Gitu ya. Tadi saya diuji loh ya. Bagaimana Pak? Macet memang macet kan gitu. Jangan katakan soal terlambatnya ya, soalnya macetnya. Itu ringan. Coba kalau saya katakan iya saya sudah dekat misal, padahal masih jauh. Gak ada macet, saya bilang macet. Itu kelas ringan. Kenapa saya katakan kelas ringan? Karena gak ada untungnya. Padahal buat saya juga ada untungnya. Kalau jujur apa salahnya sih? Ya kalau saya telat mau ditunggu ya bisa aja. Tapi saya kan beralasan memang ada macetnya. Itu yang ringan. Kalau yang menengah? Ya dia berbuat, tetapi dia tidak inilah. Iya menengah itu. Ya ibaratnya ada sesuatu buat dia yang nggak benar, tapi dia bilang saya misalnya.
Oh bukan saya, oh iya itu bukan saya ya. Ya pengakuan. Jadi Ini saya ingat jadi persis ketika Bapak Yao menanyakan si apa Adam ya, Adam. Ini yang sebelah saya kan gitu. Itu kelas menengah ya. bukan saya, bukan saya. Bukan Tapi saya, Pak. perempuan itulah yang Oh, perempuan. Tapi benar kan? Benar. Benar itu berarti menengah. Kalau kelas berat gimana? Aduh, kelas berat gimana? Bohong benaran. Benar. Memang ada bohong yang benar? Yang nggak benar. Bohong pasti nggak benar kan? Kalau kelas berat itu menurut saya nih ya, Bapak Ibu ya, kalau kita menjadi menfitnah membalik ke orang, menuduh. Kalau tadi kan ini yang nuduh, ini yang nyuruh saya itu menengah. Karena kan ada dasarnya. Tapi kalau membolak-balik fakta Itu berat. itu berat menurut saya. Jadi gimana kita meminta perisai dari Tuhan kalau kita sudah membolak-balik fakta. Di mana-mana juga kalau membolak-balik fakta itu berat hukumannya. Sedikit yang mengenai hukum ya Bapak Ibu ya. Kalau ini namanya di pengadilan ya, bersumpah kan ada tujuan bersumpahnya ya, setiap saksi kan ternyata lain dari yang dialami dia katakan dan kemudian itu diketahui oleh hakimnya, apa yang terjadi? hukum lah. Dihukum. Padahal dia nggak terkait dengan perkara itu, hanya dia membolak Jadi berbohong. Jadi ada pasalnya. begitu. Dunia aja menghukum orang seperti itu, apalagi dunia itu langsung, apalagi kalau jadi pertolongan Tuhan itu nyata ya. Kemudian firman ini menjadi perisai buat kita. Itu tadi saya katakan adalah janji. Kalau kita benar lakunya, yang pertama kita dapat janji Tuhan. Yang umum kalau dikatakan janji itu apa? Diberkatilah makananmu, air minumanmu, dan roti. Ya tadi udah roti makananmu, air minumanmu apa lagi? Kau pada waktu masuk berarti keluar. Dijauhkan dari segala Penyakit. tapi jangan lagi berpikir kalau sakit-sakitan pasti berdosa nih, nggak boleh kan? Kalau sakit itu ujian. Nah nanti kita bahas bagaimana Yusuf di bawah ini dan Ayub orang berdosa bukan? Nggak ada niat tidak ketika tidak baik untuk melawan firman Tuhan karena dia sudah kaya. Tidak ada. Yusuf ada nggak seperti itu? Tidak ada. Nah, yang pertama itu adalah janji. Dia akan memberikan perisai bagi kita. Yang kedua, kaki kita tidak akan goyah. Ya. Ini menegaskan perlindungan Tuhan yang berkelanjutan buat kita. Dikatakan kaki goyah adalah ini soal kehidupan. Kita menjadi goyah atau kita putus asa atau selain putus asa, apa kata yang sepadan dengan putus asa? Tidak punya pengharapan. Kaki kita tidak akan goyah jika kita benar-benar itu berlaku jujur, tidak tercela lakunya. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 3 ayat 1 saya bacakan. Ia tidak membiarkan kita goyah dan terantuk. Ketika kita pegang firman ini, laku kita jujur, kita melakukan apa yang difirmankan. Mazmur 121 ayat 1 katakan, ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tadi saya katakan, kaki kita goyah adalah simbol kehidupan, di mana kita diizinkan Tuhan punya masalah, punya problem. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan buat kita. Seperti kepada Ayub ada rencana Tuhan. Apa rencananya? Untuk supaya lebih kuat dan kemudian lebih diberkati lagi. Betul nggak seperti itu? Ya, lebih diberkati kan? Nah, Yusuf juga seperti itu kan? Ya. Nah ini kelas berat tadi sudah dialami. Yang mau maaf nih, yang mau berbuat tidak baik itu siapa sebenarnya? Kan Ibu Potifar kan? Tetapi apa dikatakan? Dia sudah merobek pakaian saya. Balikkan, jadi fitnah lah. Itu kelas berat itu yang dialami.
Ya kan, transparan kan? Membagikan fakta. Pada akhirnya apa? Dia tampil sebagai pemenang. Itu kan bahasa rohaninya kan begitu, tampil sebagai pemenang. Artinya lepas dari semua masalahnya. Malah dia menolong Orang lain yang susah, gitu orang ya. yang susah. Kalau hanya orang lain itu orang lain siapa? Orang susah, saudara-saudara kan ada Saudara-saudaranya ya sebangsa dan setanah air gitu ya. Tuhan menjaga setiap langkah kita jika kita tidak punya niat untuk berbuat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang kedua, tadi kita tidak akan golek. Yang ketiga dari nats ini adalah ada contoh ya, contoh buat kita bagaimana kita diberkati kalau kita melaksanakan, melakukan dengan segenap hati yang namanya nats tadi. Sebagai contoh adalah saya katakan tadi Yusuf. Yang pertama Yusuf dulu. Amsal 10 ayat 9 mengatakan, mengingatkan kita bahwa siapa berjalan dalam kejujuran, berjalan dengan aman. Tetapi siapa berlaku serong akan diketahui. Kalau hanya sekadar diketahui ada sanksi. Belum kan? belum. Sanksinya kapan? Nah, bukan seketika. Jadi Yusuf ini adalah contoh yang paling sempurna dari nats tadi. Bagaimana orang yang berlaku jujur, bagaimana orang yang tidak tercela lakunya mendapatkan perisai dan pertolongan dari Tuhan. Di tengah apa ya, di tengah godaan gitu ya, godaan untuk hidup sekarang ini kan banyak ya. Apa aja misalnya yang memancing kita bisa berbuat hal yang negatif. Kalau di dunia kami ya Ibu ya, kan ada pekerjaan samping namanya ya. Sampingan atau samping terserah Bapak Ibu, tapi samping gitu. Itu godaannya tinggi. Nah, saya contohkan kalau kita bermain di dua kaki begini, tahu maksudnya dua kaki? Iya. Ya, sini yes juga. Itu gampang dapat uang. Kasih tahu aja, ini sedikit kesaksian. Gampang. Berarti saya tidak berintegritas. Tetapi ketika saya hanya menyatukan langkah saya di satu langkah, dua-duanya berjalan di situ, yang dulu jalan agak lambat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu lah kan, ada kan yang sama dengan profesi saya ini, kesaksian sedikit Bapak Ibu, bukan membuat sombong. Hebat kan kehidupannya kan, bisa begini, kerjaan apa begini, tidak ada apa-apanya. Saya tidak mengatakan bahwa beliau itu seperti itu enggak. Bisa seperti itu kalau saya dua kaki. Bapak kan kakinya dua, kok bilang kok dua kaki? Bermain dua kaki maksudnya. Sini iya, jujur iya, enggak jujur iya. Yang contoh yang paling yang gamblang begini. Saya terima kuasa dari sini, kuasa dari sini. Saya adu mereka berdua, kemudian saya dapat dana. upah. Dapat dana. sini dapat fee. Kiri kanan. Bisa cepat naik. Bisa lah. Dalam perkara. Kan? Saya bisa mimpi. Tapi Tidak kekal. langsung tidak lekat. Kesimpulan tuh langsung. Karena ada firman Tuhan, kalau nggak saya yang yang kemudian dapat hukuman, bisa juga keturunan saya kan, sampai keturunan berapa? Enggak ketujuh Tiga dan kan keempat. kalau ini. Sampai Kalau keturunan berkat berapa? ketiga, ini Iya. ketujuh. Mungkin saya nggak kena sekarang, bisa mati, tapi nanti Ya, keturunan berikutnya. Next. itu firman kan. Kalau pas orang udah dapat, nanti anaknya lagi, Cucunya, anaknya lagi, cucunya. kayak gitu. Kalau dua kaki, saya nggak tahu Bapak Ibu ada punya kesempatan tidak untuk melakukan seperti itu. Tapi saya ya punya kesempatan besar. Kiranya jauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan saya seperti itu. Nah itu, jadi Yusuf ini berlaku jujur. Apa dikatakan? Katakanlah ya. Di atas ya, Ya. Terus sambungannya tidak dikatakan selebihnya dari si jahat. si jahat. Kalau main dua kaki berarti dari si Jahat. Selebihnya. Kadang-kadang kita nggak jujur ya. Kita akan menambah dikit. Kita kerjakan ya. Nah, ini masalah juga ini kan. Nanti bukan sekarang. Belanja 20 tapi dibilang 60. Tambah nolnya gitu ya. Iya, ada begitu. Ada juga yang hilang nolnya.
Ada, Ada itu kerugian nggak bagi mau pelakunya. rugi. Nambah iya, nambah maunya, gitu kan? Jadi nggak dari sini mengatakan contoh kejujuran itu Yusuf, ya kurang apa fitnah kepada Yusuf, ya kan? Kurang apa? Ada yang ditolong kemarin bisa tulis dalam renungan singkat, ditolong terjemahkan dulu mimpi saya dari itu. Setelah terjemahkan lupa kan? Lupa yang juru minuman kembali kepada jabatannya, Makanya mati dia ini. dibohongi, difitnah, apalagi contoh yang lain dari Yusuf. Keberanian jujur, keberanian. Bukan, dia masukkan ke mana sih? Ke lubang sumur kan? Iya. Nah, ke lubang sumur. Dijatuhkan dia. Nggak membalas, Tidak Ya, dia membalas. membalas. nggak balas dendam. Kita yang paling mulia dijual. Memang zaman dulu dijual bisa aja kan, perbudakan yang perbudakan Jadi budak kan nanti dijual. sebelum ada yang Rencana. namanya ham ini apa? Gimana? Rencananya Ya, buat dijual, ya. Dijual, coba betapa sedihnya ya. Berapa tuh fitnah yang dialami? Dijual. istrinya harus Nah, tiba. tiba, Terus yang bawa minuman, yang lupa. apalagi ada lagi ada kitab suci mengenai Yusuf. Hanya 3 memang ya, hanya 3 itu kan nggak banyak. Tapi saya percaya itu lebih kalau ditulis semua, itu lebih. Ya, Yusuf empati lagi sama keluarganya. Ya. Contoh lain dari kejujuran adalah tadi saya katakan Ayub. Ayub kalau tadi istri orang memfitnah dia, sekarang ya Ayub siapa yang memfitnah Ayub? Istrinya sendiri. Istrinya sendiri, orang paling dekat. Yang setiap hari temennya kan. Kutukilah Tuhan. Saya ada cerita bahwa dia kemudian bisa dan dapat istri baru. Ada nggak? Ada, iya. Ada ditulis ya. Nggak Tapi nggak dia tahu menikah Pak Ibu. lagi, Ini kan? kita Anaknya tulis dia cari-cari bilang. dulu sambungan ada nggak gitu. Anaknya. Tapi kok ada anaknya dapat banyak. Dari mana kalau nggak ada istrinya? Iya. Berarti istri baru kan? Pembahasan nggak ke situ Pak. Hah? Pembahasan tentang integritas dia yang bagus. Anak ini biar bapak jangan terus ini. Berarti ada istrinya Harus lagi. ada sedikit selingannya. gitu Ada ya. istrinya lagi. Pasti istrinya itu cantik Pak, karena anak yang perempuannya cantik. Cantik ya. Malah dia yang menambah-nambah. Gitu. Jadi Ayub itu juga menderita penderitaan yang kelas berat tadi seperti katakan. Hidup jujur. Amin. Yang salah siapa sebenarnya? Anak-anaknya kan? Iya. Berpesta. Orang. Oh. Terus apa lagi? Berpesta pora terus lupa kewajibannya. Ini sih masalah. Karena berpesta-pesta lupa kewajibannya sebagai anak. Lupa kewajibannya misalnya untuk mengkoordinasikan apa? Hewan-hewan peliharaan kan orang kaya kan? Banyak ininya kan? Sapinya, ya sapi ya. Domba, Ternaknya, unta, umpamanya ya. Mau keledai. Hartanya. Saya sering kan itu. Sering apa? Tergelincir keledai dengan kedelai. Keledai ya, keledai. Keledai, bukan kedelai. Keledai bisa dinaikin. Ya, karena biasa makan tempe Kedelai jadi bisa kedelai kan dimakan. biasanya kan. Keledai. Oh, terus ada sapi, domba ya. domba, kambing. Kambing ada juga. Gitu. Harusnya itu kan tugas anak, bantu orang tua. Ini sibuk berpesta. Alhasil dihukum. Dia dimanfaatkan oleh siapa Bapak Ibu? Iblis lah. Iya. Ada tanya Tuhan, kalau kan itu Tuhan juga kan si setan itu. Iya. Kalau saya Bagaimana uji, kalau masih setia nggak sama Tuhan? ya, silakan. Silakan. Nyawanya jangan diambil. Dari paling kaya, sekarang disebut konglomerat ya. Dari konglomerat jadi konglomerat kan begitu kan turun kan. Apa yang terjadi? Ada juga temannya kan yang mengolok-olok dia kan. Nah, jadi ini bukan memprovokasi Bapak Ibu. Gak semua rupanya teman baik ya. Ada baik, hanya manis di Iya. bibir. Hanya sesaat kalau punya. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang memberitahu masalah
ada orang lain, lihat orangnya. Kepada Ini Tuhan. kok betul-betul ada pengalaman apa? Amsal Memang mengatakan itu Pak. fakta itu, Pak. Amsal mengatakan juga. Amsal mengatakan apa dikatakan Pak? Amsal mengatakan apa? Perempuan di sampingmu jangan sampaikan informasi sama perempuan. Oh gitu. Kan itu istri itu Nah, maksudnya. ini udah teman, istri tadi udah lewat. Apa? Istri itu Hati-hati. teman paling akrab, Pak. Oh, apa dikatakan? Ya hati-hati Oh, ya, berbicara pokoknya. kita kepada. Karena kalau kita curhat, dia ambil kesempatan kan gitu. Iya. Oh ini kesempatan nih. Apalagi ibu-ibu misalnya. Paling masalah uang, dapat berapa, dan langsung dapat berapa nanya. Jangan uang dulu, ini dulu, soal hati dulu, hati. Hati dulu, terus dia menggandakan persoalan, ya kan? Cari kesempatan. Oh ya memang suami nggak benar kan? Ya, Bahaya kan? Sudah ada analisis itu ya, bermuatan negatif, ya kan? Memang. Dan Kalau kemudian saya, nah kalau saya, ini yang paling berkala ada mengatakan kalau saya sebagai kamu, Saya tinggal. udah saya tinggalin kau. tahu sendiri. Sampai Kalau saya udah saya gebukin, gitu ya kan? sudah Ya, end kita bicara yang positif aja dulu, jangan taman. Tuh, firman Tuhan tadi kata Pak Nalun mengatakan jangan sembarangan memberi tahu masalahmu kepada Siapapun kecuali kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tapi kok mari kita berfellowship kan? Mari kita saling Enggak menguatkan. semuanya kan, Oh, sebagian. Sebagian kan? Iya, Ada enggak semuanya. iya, enggak Rahasia semua. yang paling rahasia Itu harus Tuhan dirahasiakan, saja. ya. Bapak Ibu ya, rahasia yang paling rahasia harus dirahasiakan. Sama seperti kemarin, hati-hati dengan hati kan gitu. Ini rahasia yang paling rahasia harus dirahasiakan. Karena ada kesempatan bagi provokator untuk Iya. cari keuntungan. Cari keuntungan. Iya. Kalau saya hati-hati dengan orang seperti itu. Sudah saya inikan dia dong. Saya tinggalin. Tadi lebih belas malah ngomong gitu. Jangan sampai kita Berkata demikian. berarti nggak boleh terlalu terbuka dong ya. Iya, Nggak boleh ya. Kalau orang terbuka sekali gitu. jangan semua terbuka lah. Jangan semua terbuka. Makanan juga terbuka. Kalau terbuka nanti mempengaruhi orang lain, Pak, dalam memandang. Iya, iya. Padahal kalau konselor ya sebagai konselor pun bilang apa masalahmu? Kasih tahu dong. Nanti kita cari masalah. Kan gitu kalau konselor ngomong kan. Iya, tapi kan Iya, dari saya masa pernah diajarin begitu bukan? Saya juga sarjana konselor. Kasih tahu. Gimana mau kasih tahu kalau saya jahat kemarin kan gitu kan? dari masalah itu kan dapat duit ya. Kan Iya. tahu kan. Nah, ya, ini menyalahkan konselor kalau ini. Cari tahu dong gitu. Ternyata firman Tuhan mengatakan nggak semua ya Pak ya. Ada harus dirahasiakan sedikit gitu, jangan semua dirahasiakan. Nanti nggak ada solusinya ya ibu-ibu dia. Nah, nggak selesai masalahnya sampai tahun apa? Katanya sampai tahun kapan gitu, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua di awan kita kan begitu bahasanya. Bahasa rohani kan begitu kan? Lalu dia mengatakan sampai lebaran kuda, itu kan itu. Tapi Tuhan sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Itu bahasa rohaninya kan, Bapak Ibu ya? Itu contoh dua orang. Ada contoh-contoh lain di kitab suci yang mempraktikkan ini. Nah, siapa kira-kira? Siapa lagi? Daud juga bisa. Daud. Cuman Daud endingnya kurang bagus ya. Kalau ini kan bagus semua kan? Ayo. Ya kalau drama Korea berakhir menyenangkan penonton kan begitu. Kalau ini kan kurang menyenangkan kan? Daniel, Pak. Daniel Ah, integritasnya Daniel bagus, Pak. Contoh kecil. Daud cuma jujur kan? Iya. Coba mau ditombak mertuanya nih. Ada mertuanya mau nombak menantu. Gimana ceritanya? Untung nggak kena kan? Kenapa nggak kena? Jawabannya Kan Tuhan yang bukan karena dihalaukan Tuhan. begitu ada kesempatan, saking jujurnya dia untuk membunuh mertuanya, dibunuh nggak? Tidak. Contoh lain memang Raja Daud juga kita tambahkan dikit belum raja ya. Daud ini juga pertama sangat apa namanya? Akrab dengan Iya. Jonathan. Teguh bener apa sih namanya kalau berteman itu sangat loyal bisa Bu ya loyal ya bertanggung jawab gitu. Kenapa? Siapa temannya Daud yang dikasih Jonathan, Sinaga. kalau orang-orang dunia kan ya, kalau orang dunia
Kalau bapaknya bermusuhan dengan bapaknya, anaknya ikut-ikutan. Biasanya kan gitu kan? Iya. Ini gitu kan? Enggak. Kasihnya katanya kepada Yonatan luar biasa. Itu karena dia jujur terhadap diri sendiri. Ada nggak yang nggak jujur terhadap diri sendiri? Rugi. Jadi yang tidak setia pada hati. Nah, saya mau kesini Berbagi hati. terus kemarin ada renungan itu mendua hati dari kesini. Mendua hati kemarin ada dibaca. Padahal nulisnya cukup capek itu ya. Nggak tahu. Apa mendua hati? Bimbang. Ragu di bawahnya kan dia tulis jangan ragu. Itu ya. Nggak dibaca. Judulnya doang. Kalau gitu kan harus lagi. Judulnya doang. Masa saya baca sendiri. Dibaca Pak, tapi udah lupa Tapi- lagi. Bilang dong amin kalau baca. Ini kan ada di situ tandanya. Benar nggak dibaca nih? Baca Pak. Jangan. Orang yang mendua hati tidak jujur pada diri. Itu ya. Lalu bagian terakhir nih, apa ciri-ciri orang jujur? Sesuai dengan nasi ini adalah dapat dipercaya. Yang pertama, orang jujur adalah orang yang bisa diandalkan. Ucapannya adalah jujur. Dia ngomong A, hatinya juga A. Konsisten ya. Ibarat nyanyi, sama suara musiknya dengan Nyanyiannya. suaranya. Ya lah, kan maksudnya mengeluarkan suaranya. Coba kalau ibu sebagai WL, Pak Trisno main di A, ibu nyanyi di B, Salah. sakit telinga Iya, orang-orang. enggak enak Jangan lah. berdosa. Pasti ada komentarnya. Oh ini gimana? Di dalam hati. Tuh. Jadi dapat dipercaya ciri-ciri orang jujur. Dia acuannya dan yang sini. Yang kedua, seimbang dalam hidup. Orang yang seimbang adalah ya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dipalsukan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu selalu sama. Tadi saya katakan jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua. Jadi seimbang dalam hidupnya. Ini juga bukan soal perkataan dan perbuatan sama, juga dalam hidup. Dia udah tahu itu masalah, dia didatangi juga sama dia. Oh ketahuan kok kalau apa kan nanti saya itu. Ini orang yang tidak seimbang dalam hidupnya. Sudah tahu nggak mampu, tapi berusaha. Ya, kalau dalam bidang ekonomi disebut ini orang yang konsumtif ya. Nggak perlu barangnya dibeli juga. Ini orang nggak seimbang nih. Ada begitu nggak di antara kita? Nggak perlu tapi dibeli, bukan soal duit ya misalnya nggak. Bukan soal harganya. Kadang-kadang ya itulah terpengaruh. Ada ya. Iya. Tadinya Dibeli kita tapi belanja bukan mobil dipakai. ini. Orang lain punya dibeli gitu ya. Tapi nggak dipakai sama sekali. Cuman ada ya. Ada yang beli tapi kasihan Pak, ada juga Pak. Oh. Ya kan? Pak, Padahal beda. Itu empati beda. Ini maksudnya nih, bapak nih punya tetangga nih. Dia beli misalnya apa? Yang TV. di TV. Padahal udah punya TV, Nah, makanya aku lagi punya beli TV. lagi. Dia beli TV. Oh dia 24, saya mesti 36. Dia beli 36, bapak 42. Dia beli 2, bapak 50. Bapak seru sama bola. Kalau ada. Ada aja. Gitu. Ada seru sama bola. Nonton langsung aja Pak. Gimana caranya nonton? Gitu. Nggak seimbang hidupnya. Oh Pak itu kan ekonomi ya, maksudnya nanti ini begitu. Jangan, Jadi lebih besar. iya, jangan lebih besar pasak dari Iya. Ya. sekarang ini kan laku itu online. Iya, karena ada Gara-gara kreditnya. begitu, Karena ini kredit, memanfaatkan karena- orang yang nggak seimbang dalam hidupnya. Iya kan? Banyak kan sekarang itu pinjaman apa? pinjol. Iya, bikin atas nama orang lain. Nah, jadi itu. kita yang dikejar-kejar, taunya kita yang Itu ngejar. tidak pidana bu, bukan dalam seimbang hidup tidak pidana, tambah dosa Banyak itu. itu. Iya. Ya. Nomor Saya HP-nya sering dikasih. berangkat telepon gitu menawarkan HP-nya begitu. dikasih. Aduh. Ah, kita blokir, ada lagi nomor lain. Blokir, ada lagi nomor lain. Sudah boleh sebenarnya. Kan ada undang-undang itu. Ada KUHP yang baru nggak boleh. Yang menyebarkan nomor telepon kepada orang lain lalu kemudian kita ditelepon. Wah, kan bapak kan ini kenal, kita nggak pernah ngasih nomor telepon kepada siapa. Itu saudaranya bapak, ditarik dari atas sampai ke bawah. Kita nggak kenal juga. Pernah nggak malam seperti itu? Ditelepon orang nggak kenal, katanya suruh bertanggung jawab bahwa
saudaranya bapak, anaknya bapak, familinya atau apa, Ada. kerabatnya meminjam uang. Pernah Bapak kita, harus bertanggung jawab. Wih. pernah kita Pak. Pernah ya? Di rumah Saya sakit pikir saya. pasti ada banyak di sini nih, ya kan, Bapak Ibu? Iya. Orang lain minjam atas nama aku juga. Gitu. Nah, kembali ke track ya. Jadi jangan nggak seimbang, gitu ya. Jangan nggak seimbang. Kalau tetangga beli TV 32, Kalau jalan juga nggak seimbang aja tuh. ya terus kita beli Jadi nggak seimbang. dulu, jangan langsung pinjol larinya. Itu nggak seimbang ya, nggak sama antara apa yang Pengeluaran apa yang dia punya dengan tidak balance. pengeluaran, tidak balance itu bahasa Melayu itu ya. Kita pakai ke sini. Jujur pada diri sendiri. Nah, yang ketiga, kejujuran dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jujur pada diri sendiri. Jujurlah pada, itu kan lagunya kan, pada orang lain. Kalau saya, aku jujur pada diri sendiri. Ada nggak? Ada, Pak Tris, ada nggak lagu jujurlah pada diri sendiri? Ada nggak? Oh, pada, ya, itu orang lain. Ya. Ada nggak? Ya. Nggak ada, nanti kita ciptakan. Kita rekam. Iya betul. Kalau positif langsung amin. Ya, saya terima aminnya ya. Saya simpan dalam hati. Jangan udah ada lagunya itu. Jadilah padamu apa yang kamu Inginkan. inginkan. Tapi dengan iman. Amin. Jangan bisa dengan itu. Tapi kita nggak berusaha. Ada lagi. Juga ada orang embla. Bora. Ada ingat saya Kita Pak. sambil berdoa. Ingat saya lagunya. Jujurlah pada Tuhan gitu. Oh, ada gitu. Oh, nanti kita buka itu not. Jujurlah pada Tuhan. Jujurlah pada iya, itu bukan diri sendiri. Ini pada diri sendiri. Ayo aku jujurlah, jujurlah engkau. Ya kan, seperti Raja Daud kan menasihati diri sendiri kan. Oh jiwaku jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Kan gitu kan. Bicara pada diri sendiri kan itu. Coba baca, kan begitu. Dia introspeksi di sini. Iya, diajak bicara. Gimana caranya itu ya? Bapak Ibu pernah nggak bicara pada diri sendiri? Pernah. Bisa Pak. Kalau saya susah tidur. Jiwa sama jiwa gitu. Kalau saya susah tidur, saya bilang sama dia waktu mau tidur, kau tidur sekarang. Oh gitu. Begitu saya tidur. Langsung taruh bantak gitu. Iya, Langsung itu gitu. benar. Saya nggak bisa. Memang itu Pak. Saya paling suka tidur dari kecil. Sebut namanya. Nama siapa? Nama sendiri. Nama sendiri. Coba. Iya. Kamu tidur sekarang ya? Itu Langsung waktunya bisa tidur ya? sekarang. Dan kita Waktunya sendiri ya? ayo jiwa semangat kan Maaf, saya maaf, juga. maaf. Kalau itu sering. Sering. Kalau itu jarang. Itu bukan orang. Gitu ya. Tapi saya coba Pak. Tapi bisa ya? Bisa. Bisa. Saya menghirup Pak. Soalnya sering kita Hirup dengerin udara, Pak. keluarkan. Semangat. Kalau itu mah sering Pak. Semangat ya, semangat. Oh, ya kan jujur sama kita deh, hai jiwa kan. Kalau kita lihat beliau lebih hebat, cium kita akan gitu. Sebut nama Wah, dia. kalau saya kan gitu. Ini bagaimana nih? Kok Tuhan tempatkan saya pada masalah ini kan gitu, gitu aja langsung. Itu mah Langsung menuntut. mengeluh. Itu menuntut. Iya kan? Tapi dibilang semua hebat. Nggak bisa tidur aja kita praktekkan. Ada orang mengatakan kalau nggak bisa tidur ya kan lompat-lompat gitu 1 sampai 1000. Saya itu sampai 1000, udah 2000 malah nggak bisa tidur saya. Sebut nama sendiri, bilang waktunya sudah tidur. Ini gak jam Sebut sekian. nama apa lagunya itu sebut. Dia diri sendiri kan. Diri sendiri ya. Ayo. Pelan ya. Berapa kali Bu Aku. ngomong gitu? Ya, Sekali langsung bisa, ngerok. 3 kali itu sudah itu. Oh 3 kali langsung Hirup ngerok. udara ya. Hirup di udara. dalam. Itu buat orang yang Pelan-pelan. normal Pak. Orang normal. Orang yang kayak bapak yang nggak bisa tidur tuh nggak bisa. Bisa ya. Jadi, Kenapa? Jatuhnya pikirannya kan jalan Loh, terus. kan kita memerintah diri kita sendiri kan. jangan berantem nanti kita selesaikan dulu. Kita diri sendiri ya. Terasa dapat satu ilmu nih, ya kan? Jadi kalau bicara depan ini bukan hanya untuk berbagi buat bapak ini juga saya undang untuk Kan bapak. jadi 2 arah kan. Dua arah, ya. Benar. Oke, jadi jujur pada diri sendiri itu seperti diajarkan oleh Daud kepada kita, ya kan? Orang yang bertanggung jawab juga adalah Daud contoh. Meskipun tadi saya katakan pada belakangnya kurang bagus. Kalau Ayub happy endingnya bagus kan? Sampai akhirnya Atau Yusuf kan? malah bahagia. Kalau Daud kan ada masalah keluarga di sana, ada rebutan kekuasaan, ya kan? Siapa namanya rebutan kekuasaan? Absalom. Absalom.
dia juga kemudian apa? Lari. Kan dibunuh juga sama. Iya, gitu. Yang bunuh bukan dia ya. Yang itu di pohon itu tarik. Itu. Jadi 3 hal itu ya kalau kita bicara tentang ciri-ciri orang jujur berdasarkan nafsi. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua seimbang dalam hidupnya, yang ketiga jujur pada diri sendiri. Jadi gambar ini ya. Coba dilihat gambarnya. Nah ini ya, ini saya buat seperti ini nih. Jadi fondasi dari kejujuran itu pertama konsisten. Orang konsisten itu tadi apa yang diucapkan, ya. Lalu dia rencanakan supaya itu dilakukan, konsisten. Lalu teguh, kokoh pada prinsip dan nilai. Tidak berubah. Ya, tidak berubah-ubah. Kalau teguh itu contohnya seperti siapa yang teguh? Ini Alkitab, bos. Ini Alkitab. Alkitab semuanya. Bukan orang yang mencontoh. Ya seperti batu karang lah kan teguh, nggak berubah. Biarpun ombak datang. Paulus. Orang yang teguh. Ya kan? Sampai kemudian dia mati. Terbalik di salibnya ya. Terbalik. Penghinaan juga sebenarnya. Tapi dia teguh kan memberitakan. Setelah dia tahu. Ini kan pembunuh paling besar. Yang menurut Alkitab kan? Penjahat kelas Dulu kan kakak. Saulus namanya. Itu contoh orang yang teguh pendirian. Lalu kemudian integritas. Jadi karakternya tanpa kompromi. Tidak ada kompromi dengan hal yang benar. Itu maksudnya. Itu fondasi kejujuran. Kalau kita tahu itu nggak benar ya nggak bilang aja nggak benar. Jangan ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Saya nggak ikutan. Atau paling nggak diam. Tapi sebenarnya diam juga salah ya. Harus menegur kan? Dikatakan tegurlah saudaramu bilang Buat salah. Karena dosa kita. Diam setelah menegur, Pak. oh dan lagi Jangan dilanjutin lagi. Ada solusi. Tuh, berintegritas. Kalau memang itu salah, jangan kompromi. Dia tulis di kompromi, jangan kompromi, jangan ikut-ikutan. Ada yang mengatakan begini, boleh hidup di situ, tinggal di situ, boleh di arus air misalnya, boleh ikut arus, tetapi kita jangan sampai hanyut. Gimana ceritanya? Batu karang, Pak. Gitu kan? Kamu berpegangan pada rumput-rumput atau akar-akar kayu yang di pinggir kali itu kan? Boleh ikut tapi jangan hanyut. Saya nggak terima. Ada apa yang mau terima? Kalau masuk di sungai itu pasti ikut. Basah juga kan? Seperti air Iya, kan? mengalir katanya kan. Memang nggak separah orang yang ikut-ikutan masalahnya. Tetapi dia pasti terkontaminasi juga kan? Tidak, Pak. Jadi dia ngikutin arus, kayak nyebrang sungai, tapi dia bisa minggir. Tapi dia tidak melawan arus, tapi dia motong gini, nyebrangnya jadi minggir sana. Menghindari nggak tenggelam. Supaya tidak Itu tenggelam. maksudnya gitu ya. Makan waktu, Pak, untuk Bukan ikut-ikutan melakukan hal yang benar gitu ya. tapi di dalam hubungan itu, tapi dia nggak terpengaruh. Oke, tuh. Iya benar. Nomor 3, 4. Terus terang, terbuka dan transparan. Nah ini yang susah. Ini yang susah ya. Terus terang terang itu hanya hidup kan nggak ada yang Hanya mobil yang trans ke Jakarta yang betul. Iya, teruslah jujur, ya kan? Susah. Atau ada yang mengatakan bahwa terus terang itu bermasalah, ada masalahnya? Nggak ada kan? Kalau yang terus terang tadi itu sempurna banget. Ya, artinya ini bukan sama dengan semua rahasia kita harus dibuka, Nggak bukan. mungkin. Nah, terus terang misalnya apa masalahnya? Masalah yang kira-kira bisa dipecahkan bersama, kan gitu. Terus transparan, dia sama dengan transparan sama dengan terbuka nih masalah yang sama. Ya, jangan ada yang ditutup. Kalau ditutup-tutupi justru nggak ada solusinya. Tidak. Jadi konsisten, berintegritas, teguh dan terus terang. Lengkap lah. Lengkap ya. Ya, ini kesimpulannya sekarang. Ke bawah. Berkat dari kehidupan. Ini bisa dibaca. Berkat dari kehidupan yang jujur berdasarkan nats tadi adalah hidup jujur adalah perintah langsung dari Tuhan, bukan sekadar aturan, bukan sekadar saran ya, saran atau pilihan. Ketaatan pada perintah ini membawa berkat yang melimpah. Apa? Damai sejahtera yang melampaui akal budi, kebebasan dari segala budaya dan hati yang selalu tulus.
Tulus itu Bukan setulus itu dulu nyanyi. ya bukan. Tulus itu gimana maksudnya? Tulus dan ikhlas itu Pak, Tanpa memberi bercela lah. dan menerima. Ikhlas. Tulus saudaranya ikhlas memang. Tulus itu sebenarnya apa? Tidak pamrih lah. Ya, Tidak pamrih, tidak tulus. Iya, tidak ada maksud lain. Iya, tidak ada Tidak maksud. membodoh-bodohi keuntungan. Tulus ya, Tidak ada rencana yang lain tidak ada rencana yang lain yang jahat, kecuali hanya untuk memberikan caranya yang benar, ya tulus. positif. Nah, jadi sebenarnya kejujuran itu bukan hal yang mudah ya, tetapi jalan yang penuh berkah. Ketika kita memilih hidup jujur, kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam perjalanan ini kita sering menemukan dalam perjalanan kita menemukan perlindungan yang nyata, hikmat yang sempurna dan damai yang sejati. Jadi mari kita berkomitmen untuk selalu hidup jujur pada diri sendiri dan jujur pada Orang lain. terlebih kepada Tuhan. udah tadi balik dulu pertama diri sendiri Pada dulu. Tuhan lah. Jujur pada sendiri itu mengakibatkan orang jujur pada orang lain. Kalau kita jujur pada orang lain berarti kita akhirnya jujur pada itu tingkatannya ya. Iya. Jujur dulu, jujur pada orang lain. Kemudian akhirnya jujur kepada Tuhan. Kalau kita jujur, ini bagian terakhir nih, itu membantu kita untuk apa? Untuk berhasil. Ya. Kejujuran itu pada akhirnya membawa kita kepada keberhasilan. Orang jujur itu pasti berhasil. Biasanya begitu. Bapak Ibu pernah dengar cerita, saya sering dengar baca-baca, saya suka baca biografi orang-orang terkenal. Dia sabar, jujur, bisa dipercaya, lama-lama dia jadi bos. Pernah dengar seperti itu? Jujur, mujur. Kalau jujur mujur, tidak itu. Kalau jujur menjadi mujur. Saya baca adalah pemuda Indonesia mulai dari dia menjadi menjadi karyawan sampai kemudian jadi bos karena jujur, dapat dipercaya. Akhirnya dikasih proyek kecil bisa sampai pada akhirnya dia sekarang menjadi pemuda. Ada cerita konglomerat orang Indonesia ini bukan memilah-milah ya dari Palembang lah gitu ya, anak-anaknya berhasil menjalankan hidup dari jujur, dari katanya pemulung besi menjadi punya pabrik besi dan konglomerat besi, pabrik peserta yang sangat sejahtera. Palembang jujur itu pada akhirnya membawa kemujuran seperti Bangcor. Orang jujur pasti berhasil. Orang jujur pasti dipercaya. Itu terbukti dari konglomerat saya cerita. Kemudian anak-anaknya diberkati. Saya tulis sekarang anak-anaknya diberkati sudah generasi keempat pabrik besinya. Dipercaya, diberikan pekerjaan sehingga kemudian lama-lama dia punya pabrik besi sendiri dan sekarang menjadi konglomerat besi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Singkatnya begini, mari kita jujur terhadap diri sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dasar-Mu yang sederhana tapi mengajari kami untuk bersikap jujur terhadap diri kami sendiri, juga kepada orang lain dan terlebih kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana nasi itu Bapak memberikan kami janji bahwa kami akan berhasil dalam kehidupan kami. Berkat-berkat akan Tuhan berikan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani buat kami. Terima kasih Bapak, dari firman yang tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, biar Yesus Kristus kami sudah berdoa secara yang bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin.